Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahmatullah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca istighfar pada Allah. Kemudian kita baca doa talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari di pagi hari ini benar-benar dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat dan juga ilmu yang berkah buat kita semuanya. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. La hawlatina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susanabana wa ummatina jaddatina wa ustadina masyikhina muallimina mudabbirina wa musyidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi wal walidayya amin. Berjamaah Masjid Al-Aqsa yang telah mewakafkan hartanya untuk kemakmuran Masjid Al-Aqsa, yang telah berjuang dengan tenaga pikiran untuk kemakmuran Masjid Al-Aqsa, yang telah meninggal, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa mendapatkan diberi oleh Allah rahmatan maghfirah, sehingga di alam barzahnya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi rawdatun min riyadil jannah atau taman surganya Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan tetap diberikan oleh Allah keberkahan umurnya, keberkahan sehatnya, mudah-mudahan diberikan barokah rezekinya, istiqomah ibadahnya, husnul khatimah nantinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi wal walidayya amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kita masih dibangunkan Allah lagi, kita masih dihidupkan Allah hari ini setelah istirahat kita, setelah tidur kita. Mudah-mudahan sesuai dengan janji kita, wa ilaihi nusyur, kita akan kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita kembali kepada Allah ini benar-benar dibimbing oleh Allah menjadi perjalanan yang penuh dengan ketakwaan, perjalanan yang begitu membahagiakan, dan akhirnya kita juga akhir hayat kita bisa sama-sama meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tema pada hari ini tentang penyakit hati dan obatnya. Penyakit hati dan obatnya. Ini yang menyampaikan materi juga
tidak lepas dari penyakit ini. Karena manusia ini kan dalam surat Asy-Syams tadi, kita itu punya dua sifat, nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita lepas. Kita manusia ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi kita punya sifat fujur, sifat jahat, dan kita juga punya sifat baik, sifat takwa. Maka kalau ada manusia baik terus, hatinya api terus, itu bukan manusia, itu malaikat. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada manusia itu jahat terus, urip itu leleh tok, sekarang dalam sinetron itu antagonis tok niku. Itu bukan manusia, itu apa? Iblis, setan. Karena kita perpaduan dua sifat itu dalam diri kita, itu ada sifat malakiyah, ada sifat iblisia. Akhirnya kita kadang baik, kadang jelek. Terus yang dominan yang mana? Ya tergantung hati kita nanti ini. Karena hati ini yang akan menjadi kendali kita. Kita jenengan semuanya, kita semuanya itu bisa hadir di masjid ini karena hati kita ini. Karena hatinya itu bergerak. Jadi kan setiap kita melakukan apa aktivitas itu kan mesti ada pilihan gitu. Karena kan kita diberikan kebebasan pilihan. Berangkat monggo, enggak berangkat ke masjid ya monggo, sakarep kan gitu. Wa man saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur. Barang siapa beriman ya monggo, barang siapa yang kufur monggo. Barang siapa yang pagi ini tidur silakan. Barang siapa yang pagi ini bangun kemudian menggerakkan kakinya, menyuruh kakinya untuk datang ke masjidnya Allah untuk jamaah salat subuh, silakan. Nah, kita itu kan pilihan. Dalam agama kan kita juga nggak dipaksa kan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Nah, karena kita itu penuh dengan pilihan-pilihan itu, maka wasitnya apa? Hati itu. Hati. Maka tugas kita bagaimana nyirami hati itu, siraman. Nah, makanya ada rohani. Rohani itu letaknya di hati. Siraman kolbu. Maka panjenengan kita semuanya yang di majelis ini, hakikatnya kita sedang mengasah hati kita, ben hatinya tidak sakit. Nah, kalau sudah merasa seperti itu, enak nanti. Jadi setiap kita mau melakukan kedoliman atau kemaksiatan, kedurhakaan, langsung hati kita yang jangan, itu dilarang itu. Nah, kita nggak akan lakukan. Ketika kita melakukan amal ketaatan atau amal soleh, lanjutkan itu yang diperintah. Jadi mesti ngomong itu, sifat-sifat hati kita itu mesti sebagai wasit. Maka fitrah dari hati itu, di dalam hati itu ada yang paling dalam sekali, namanya nurani. Nur itu cahaya, ain dari kan aslinya nur aini, maka disebut bahasa Indonesianya apa? Nurani. Kadang Rasulullah itu kan istafti ala qalbi, tanyakan pada hatimu, tanyakan pada nuranimu. Orang itu fitrahnya itu nggak mau melakukan kejahatan, itu nggak mau. Fitrah ya dalam hati melakukan apa yang paling dalam. Orang itu kalau mau ketika melakukan kebohongan, fitrahnya dia itu gelisah, dia itu malu gitu, fitrahnya dalam hati yang paling dalam. Kenapa kok gak gelisah? Kenapa kok gak malu? Karena sudah ibaratnya itu kena penyakit gitu, kena penyakit. Sama halnya kalau seandainya ya, lidah kita, saya minum, nah, kesempatan minum ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini wedang jahe. Di mana-mana wedang jahe itu rasanya apa? Agak-agak pedes, agak gimana gitu, gitu. Saya coba, ini lidah saya ini sehat atau tidak? Gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pedes-pedes. Berarti masih sehat berarti kan ya? Ya gitu. Tapi ketika saya incipin, kok pahit. Nah, berarti yang error lidah saya. Hati kan gitu. Kalau hati sehat, dia ketika melakukan kenikmatan itu tenang gitu. Tapi kalau hatinya sudah berpenyakitan, entah itu sariawan kalau lesannya lidah itu, apa yang terjadi?
ketika melakukan kemaksiatan santai saja, itu sudah error itu. Nah, disitulah letaknya nanti penyakit hati itu. Dan kita kadangnya seperti itu kan. Nah, maka hati ini kan bolak-balik. Makanya lihat ini, nanti langsung saya kasih ada sebuah hadis. Nah, hadis yang terkenal sekali, kita sering mendengar hadis ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini terdapat segumpal darah. Idza shalahat shalahal jasadu kullu. Apabila ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan ketika dia itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah ia adalah hati. Ini sering kita dengar ini kalimat ini atau hadis ini. Kenapa? Inilah hati. Maka tugas kita itu ayo berseni bareng-bareng. Ayo, ketika ada kotoran itu bersihkan. Nah, kalau kita bersihkan setiap hari, ya otomatis nggak terlalu berat. Ibarat kaca itu kalau jenengan bersihkan setiap hari, ya nggak terlalu berat. Tapi kalau membersihkan sebelum Ramadan saja setahun sekali, ya lumayan itu. Gimana? Dan kaca kalau kotor otomatis cermin ketika kotor, kita bercermin itu nggak nyaman. Semuanya kok kelihatan buruk ya? Apa wajah saya sih buruk atau cerminnya yang buruk itu? Kan gitu kan gitu. Kita nggak bisa melihat diri kita, itu nggak bisa ngocok awake dhewe, nggak bisa. Kalau cermin itu kotor. Tapi ketika cermin itu bersih, kemudian ditambah lagi ada lampunya terang, gitu. Tambah diide, loh, ternyata jerawatan aku gini. Ternyata ada hitam-hitamnya di sini. Nah, jadi hati itu dibersihkan biar semakin jelas, cari cahaya itu. Hati ini dibersihkan, cari cahaya. Nah, cahaya ini apa? Cahaya ini adalah ilmu. Cahaya ini adalah kedekatan kita zikir kepada Allah. Kita cinta pada Rasulullah, kan banyak diibaratkan. Kalau dalam Al-Quran itu Allah itu ibarat apa? Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Dan Rasulullah pun juga diibaratkan seperti cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Mendekatlah ke cahaya itu, ben cerminnya itu jelas gitu. Tapi yo cek mendekat toh, tapi yo bersenono hatimu, toton niatmu itu toton. Kita mendekat kepada para ulama, kita mendekat kepada apa itu cahaya zikir, mendekat kepada Allah, tapi hati kita nggak ditoto, niat kita nggak ditoto, ya akhirnya ya benar mendekat, tapi jasadnya di situ, tapi rohnya kemana-mana. Ngajinya di sini, jasadnya di sini, tapi rohnya di alam barzah, di alam gak bawah sadar sana, ngelamun itu untuk dindi, gitu betul. Karena apa? Hati kita nggak ditoto. Agak berat ini. Makanya lihat, la qalbu ibni Adam asyaddu inqilaban minal kidri. Sungguh hati menungso itu sangat mudah berbolak-balik daripada bejana idza jama'at ghaliyan, apabila ia telah penuh dalam keadaan mendidih. Jadi hati kita itu saja, makanya dikatakan kolbun itu karena apa? Karena yataqallab, karena bolak-balik, kadang ngono, kadang ini, kadang ngono, kadang ini. Ana istilah wong Jawa iku gendeng-sep. Nek kadung gendengi kumat yo gak nang masjid, tapi kalau kadung lawak, kalau kadung waras yo sregep. Ning diwongi gendeng. Lho kok iso gendeng? Lah iya kumat wis, kumat niku wis kumat. Orang Jawa kadang ya istilahnya kan rada keras ya. Kita itu kan gitu. Jadi mohon maaf, ya inilah tabiat kita itu. Ya ketika sholat kan kita habis sholat kan ada doa itu. Allahumma ya muqallibal qulub,
Ya Allah yang membolak-balik hati, tsabbit qalbana ala dinika wa ala ta'atik. Teguhkan, tetapkan hati kami, istiqomahkan hati kami untuk taat kepadamu dan juga untuk berpegang atau istiqomah dalam agama hati. Ya, jadi kita semuanya punya itu. Saya, jenengan, semuanya sama. Tinggal porsinya. Bolak-balik ini kisah dikendalikan, dikontrol atau tidak. Kalau kita nggak bisa mengontrol, ketika kita menjauh, ya udah menjauh terus itu. Tapi kalau kita bisa mengontrol, akhirnya ketika menjauh mendekat, menjauh lagi mendekat. Setan itu kan, artinya apa setan? Syato itu tepi kan. Syato itu kan tepi, syati'ul bahar, tepi pantai. Maka setan itu berarti membuat manusia itu menepi. Akhirnya apa? Semakin menepi, lupa bahwa dia itu ada di laut itu ya. Jadi semakin menepi ke pinggir, lupa bahwa dia itu sedang berjalan menuju akhirat. Maka tugas kita ketika kita menepi, balik mana yang dalani. Makanya ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk, tunjukkan ya Allah kami jalan yang lurus. Nah ketika jalan kita bengkak-bengkok, akhirnya hati kita, coba belok, awakmu itu istiqomah lah. Sudah berdoa gitu. Lanjut, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu bisa sadar dewi, itu bisa sadar sendiri, itu bisa sadar karena nasihat orang lain. Makanya fungsinya kita saling menasihati dalam surat Al-Asr itu di situ. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu kalimat tafa'ala ini ala wazni apa? Saling gitu. Saling menasihatilah engkau dalam kesabaran, saling menasihatilah dalam watawasau bil dari kebenaran. Jadi kita itu saling gitu. Berarti kan apa? Berarti kita kan kadang benar, salah, kadang sabar ada. Nah, yang nggak sabar dinasihati oleh mereka yang sabar. Yang nggak benar, yang pada itu belum benar, ya dinasihati mereka yang benar. Itulah an'amta alaihim. Maka jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah itu, ikutin itu. Ketika jangan melihat teman kok uripnya tenang, enak, ayem, seakan-akan nggak punya masalah, kok iso ya? Beda dengan saya, ruwet bulat, orang kok omah yo, ngoniku apa rahasia? Nah, cari itu di balik itu. Akhirnya teman kita, sahabat kita tuh nunjukkan, ini loh ilmunya, dan kamu itu tenang, gini. Oh gitu. Nah, sudah ilmunya, ya ikuti. Nah ini sudah tahu itu kalau melakukan hal itu akan tersesat, kalau melakukan hal itu akan dimurkai oleh Allah. Ya kita ikut. Melok tersesat, melok dimurkai oleh Allah. Inilah jalan yang 2 dan 3 ini. Ghadzubi alaihim wala dzal. Ya wis ora uripe kok amburadul iki kok cek ditun, kok cek ditiru. Wis seru kesasar lho ya kok cek dienut. Lah yo aneh kan. Nah, di situ kita. Wis. Jadi hati kita ini memang seperti ini. Ini harus kita pahami. Ayo kita ibarat dokter itu kita cari penyakitnya apa ini. Oke, penyakit hati ini urutan paling atas itu, paling besar ini, sulit ini. Kalau ini sudah menjangkiti diri kita, semuanya akan percuma. Nah, insya Allah. Terus Ustaz. Ya coba ini teh ini rasanya apa ini coba tak ngetes lidah saya. Teh ini rasanya apa? Kok rasa kopi? Berarti lidah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa teh ada leginya gitu. Wah, berarti lidah saya
normal, sehat. Gini bener. Coba lagi. Gaftol 3 kali. Ya ngomong. Alhamdulillah. Ya benar. Nah, alhamdulillah. Jenazah tes belum? Rasanya teh atau rasa kopi? Nah, berarti sehat berarti. Apanya yang sehat? Tidak kita. Kalau sudah seperti itu, jenengan sekarang duduk ini nyaman atau tidak di masjid ini? Kalau nggak nyaman berarti lagi nggak sehat. Karena orang beriman itu kalau sudah berada di dalam majelis harus nyaman. Karena apa? Nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan dalam majelis itu apa? Ketenangan hati. Nah, kok kita dalam majelis kok gak tenang? Berarti ada yang error. Apanya yang error? Hati kita. Kan jelas itu janji Allah dalam hadisnya Rasulullah itu kan, ketika kita kumpul dalam satu majelis belajar tentang ilmunya Allah, ingat Allah, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka itu ketenangan. Maka kalau orang yang dalam majelis kok tenang, berarti hatinya sedang error atau medisnya laka sakit. Nah, terus gimana biar nggak sakit? Yo dole ono obat. Kalau sakit badan tanya kepada apa dokter Iman. Punya di luar. Kalau hati gimana? Tanya pada dokter hati. Siapa dokter hati? Ya orang yang soleh itu, soleha itu. Siapa orang yang soleh? Kang aran soleh, bagus hati ini, sarono mapan, sari ilmu nih, hati ini api, ilmu nih mapan, bagus. Hati ini elek, ilmu nih mapan, rusak. Hati ini api, gak duwe ilmu, ngawur. Jadi dua-duanya kan, hati ini api, ilmu nih mapan, sarono mapan, sari ilmu nih. Kok kalau seperti itu, maka agak dinaikkan laku torekot lama privati. Jadi bukan hanya sekedar syariat, tapi dilebok hati ini di untuk apa kita hidup, untuk apa kita sholat, kita sedang berhadapan dengan siapa. Nah, makanya tingkat tertinggi itu kalau jangan lihat hadis Jibril itu. Ketika bertanya tentang iman, Islam, iman, kemudian yang terakhirnya apa? Tentang ihsan. Itu tertinggi itu. Itu makrifat tertinggi. Anta budallah ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kita tuh merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Jadi merasa diawasi. Orang kalau sudah seperti itu, dunia nggak ada apa-apanya. Nah, apa? Karena yang kita cari adalah keridhaan Gusti Allah. Itu udah kelas tinggi. Kalau kan masih donya, kalau masih ke dunia itu sudah. Tapi gimana? Saya masih ke dunia. Jadi kelas makrifat belum masuk. Tapi kalau bisa, apapun yang kita miliki jangan dimasukkan ke hati. Itu kelas tinggi. Kalau udah nggak masuk di hati, nyantai. Jadi dunia ini karena perjalanan sementara. Makanya ketika dia mendapatkan apa-apa, ya biasa. Dia senantiasa kembali kepada Allah. Bangun tidur itu janji terus lagi. Sampai nanti ketika terakhir kan orang-orang beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah tinggi. Jadi kalau ilmu yang kita kaji hari ini kan ilmu dasar, ilmu kulit. Belum masuk ilmu dalam. Terus gimana ngaji? Ya harus serius. Gimana geng? Wes lanjut. Jadi syirik ini ada syirik bongso hati, ada syirik terang-terangan. Jadi secara fi'liyah dia sudah melakukan kesyirikan. Secara qalbiyah, secara lesan dia bisa melakukan kesyirikan. Apa maksudnya? Nah, nanti coba ini ancamannya di sini. Surat Al-Isra ayat 22.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. La taj'al, jangan kamu jadikan ma'allah, adanya Tuhan, ma'allah ilahan akhar, adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Berarti sudah tidak tauhid kan kita. Mataq'uda mazmuman makhzula, agar kamu tidak menjadi tercela dan ditinggalkan oleh Allah. Allah itu sangat cemburu kalau Allah di. Nah ini kita kadang nggak terasa loh. Kalau hati itu nggak terasa, kita melakukan kesyirikan itu nggak terasa. Kalau secara dohir, secara fi'liyah, mungkin jenengan ketika ditanya syirik itu apa, mensekutukan Allah, gimana itu mensekutukan Allah? Ya kita menyembah selain Allah, kan gitu kan ya. Nah, kita datang ke ke gerumbul, ke pohon atau apa, kemudian kita minta ke pohon yang diyakini memiliki kekuatan dan seterusnya. Itu kan jelas perbuatan kan. Nah, yang paling rentan, yang paling halus sekali, dan ini kadang kita terjangkiti, bahkan bukan hanya orang awam, bahkan kelas ulama, kelas kiai, kelas ustadz, ini bukan kadang, kalau nggak sadar ini terjangkiti. Apa? Merasa bisa. Itu sudah halus sekali. Merasa paling bisa, merasa bisa. Ya, kalau merasa bisa itu sudah gitu, sudah menduakan Allah. Kenapa? Karena kita bisa itu karena dipisahkan oleh Allah. Kenapa? Kalau kita sudah merasa bisa, maka riak muncul, ujub itu ya muncul gitu. Itu sudah sudah partnernya itu merasa bisa masuk wilayah ujub. Nah, ujub itu termasuk syirik. Syirik apa? Khafi, syirik kecil. Tapi terus-teruskan, akhirnya kita menjadi takabur, sombong. Nah ini loh pentingnya jangan niat atau apa. Ini kelas tinggi loh, ini kelas tinggi. Ketika berada di sini, jangan lihat kanan kiri. Nggak ada yang sesoleh saya. Oh itu sudah, walaupun jenengan nggak ngomong loh ya, belum ngomong ini, hati itu sudah seret gitu. Serang mustahil balik dan seterusnya. Saya yang paling pinter ini ku set. Ayo, antep tendeng yang seperti ini. Ini penyakit itu. Nah terus gimana? Ya kita memang kadang muncul buat itu. Nah tugas kita apa? Tepis terus itu, tepis. Jadi astagfirullah. Dan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali milik Gusti. Makanya kalau kita sudah pasrah total, itu iblis, setan itu gak akan bisa ngider. Kenapa? Karena kita merasa orang pasrah itu kan merasa gak bisa apa-apa itu. Udah pasrah mentok nang Gusti Allah. Coba lihat ketika Nabi Musa dalam kejaran Fir'aun, depannya itu Laut Merah, belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Ayo bayangkan, kita kalau posisinya seperti itu gimana? Balik kucing ketemu musuh, maju ketemu lautan, ya apa gitu. Maju kena pilihan kita. Ya pasti sudah. Nah, maka Nabi Musa langsung mengadu kepada Allah, yang jadi zikir itu. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaika mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, segala puji bagi panjenengan. Wa ilaikal mustaqa, hanya kepadamu, hanya pada panjenengan saya ini mengadu. Wa antal musta'an, hanya panjenengan yang maha penolong. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada upaya kekuatan kecuali dari Gusti. Makanya orang ini, jadi kalau ilmu yang kita kaji hari ini kan ilmu dasar kan? Ilmu kulit.
belum masuk ilmu dalam. Terus ngajinya ya harus serius. Gimana geng? Wis lanjut. Jadi syirik ini luar biasa ini. Syirik bongso hati, ada syirik terang-terangan. Jadi secara fi'liyah dia sudah melakukan kesyirikan. Secara qalbiyah, secara lesan dia bisa melakukan kesyirikan. Apa maksudnya? Nah, nanti coba ini ancamannya di sini. Surat Al-Isra ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzulan. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. La taj'al, jangan kamu jadikan ma'allah, adanya Tuhan, ma'allah ilahan akhar, adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Berarti sudah tidak bertauhid kan kita. Mazmu fataq'uda mazmuman makhdulah, agar kamu tidak menjadi tercela dan ditinggalkan oleh Allah. Allah itu sangat cemburu kalau Allah diduakan. Nah ini kita kadang nggak terasa loh. Kalau hati itu nggak terasa, kita melakukan kesyirikan itu nggak terasa. Kalau secara dohir, secara fi'liyah, mungkin jenengan ketika ditanya syirik itu apa, mensekutukan Allah, gimana itu mensekutukan Allah? Ya kita menyembah selain Allah, kan gitu kan ya. Nah, kita datang ke ke gerumbul, ke pohon atau apa, kemudian kita minta ke pohon yang diyakini memiliki kekuatan dan seterusnya. Itu kan jelas perbuatan kan. Nah, yang paling rentan, yang paling halus sekali, dan ini kadang kita terjangkiti, bahkan bukan hanya orang awam, bahkan kelas ulama, kelas kiai, kelas ustadz, ini bukan kadang, kalau nggak sadar ini terjangkiti. Apa? Merasa bisa. Itu sudah halus sekali. Merasa paling bisa, merasa bisa itu. Jadi kalau rasa bisa itu sudah seret gitu, sudah menduakan. Kenapa? Karena kita bisa, karena dipisahkan oleh Allah. Kenapa? Kalau kita sudah merasa bisa, maka riak muncul, ujub itu ya muncul itu sudah sudah partnernya itu merasa bisa masuk. Ujub itu termasuk syirik. Syirik apa? Khafi, syirik kecil gitu. Tapi kalau ini diterus-teruskan, akhirnya kita menjadi takabur, sombong. Nah ini loh pentingnya jangan niat atau apa. Ini kelas tinggi loh, ini kelas tinggi. Ketika berada di sini, jangan lihat kanan kiri. Nggak ada yang sesoleh saya. Oh itu sudah, walaupun jenengan nggak ngomong loh ya, belum ngomong ini, hati itu sudah seret gitu. Serang mutar, balik dan seterusnya. Yang paling pinter ini ku set. Ayo, antep yang seperti ini. Ini penyakit loh. Nah terus gimana? Ya kita memang kadang muncul seperti itu. Nah tugas kita apa? Tepis terus itu, tepis. Jadi astagfirullah. Dan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali milik Gusti Allah. Makanya kalau kita sudah pasrah total, itu iblis setan itu gak akan bisa ngider. Kenapa? Karena kita merasa pasrah itu kan merasa gak bisa apa-apa itu. Pasrah mentok nang Gusti Allah. Coba lihat ketika Nabi Musa dalam kejar Fir'aun, depannya itu Laut Merah, belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Ayo bayangkan kita kalau posisinya seperti itu gimana? Balik ketemu musuh, maju ketemu laut, ya apa gitu? Maju kena, mundur kena. Apa pilihan kita? Pasrah dah. Gitu. Maka Nabi Musa langsung mengadu kepada Allah. Jadi zikir itu. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaqa
wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, segala puji bagi Panjenengan. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu, hanya pada Panjenengan saya ini mengadu. Wa antal musta'an, hanya Panjenengan yang maha penolong. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali milik